Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 354. Di dasar danau sedalam 1000 meter, Tang Xiu mengamati sekeliling dengan saksama dan waspada, mengamati keempat dewa emas sempurna. Dia langsung melepaskan auranya dan memaksa air danau berputar sejauh 3 meter dan kemudian langsung menyalakan seni petir 9 surga. Retak, ledakan. Suara gemuruh guntur dan kilat menyambar danau dalam itu seakan-akan berada di langit. Kilatan petir itu bagaikan belut listrik yang berenang dan membuat air danau menjadi jaringan listrik dalam sekejap. Keempat dewa emas sempurna yang menerjang ke arah Tang Xiu pun berubah drastis raut wajahnya. Mereka pun menyerang Tang Xiu dan melancarkan serangan-serangan kuat satu demi satu untuk memaksa danau air di sekitarnya menjauh dari mereka agar mereka tidak tersengat listrik. Sudah waktunya untuk mundur. Tang Xiu tidak memperpanjang pertarungan dan melesat ke belakang. Pada saat yang sama, dia merasakan aura mengerikan datang dari arah lain dengan sangat cepat, jadi dia segera mengeluarkan mantra tembus pandang untuk bersembunyi. Hati-hati, semuanya. Yang Mulia North Pure hanya bisa menatap sosok Tang Xiu yang menghilang dengan wajah tak berdaya. Saat dia merasakan aura Tang Xiu menghilang dengan cepat, ekspresi waspada muncul di wajahnya dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Ekspresi wanita berjubah hitam itu tiba-tiba berubah dan dia menyela dengan suara yang dalam. Ada makhluk kuat lain di danau ini, dan makhluk itu mendekati kita dengan sangat cepat. Mari kita berhati-hati meskipun Dewa Emas sempurna tahap akhir tidak akan bisa membuat kita tinggal di sini. Beberapa saat kemudian, binatang bermata emas akuatik yang sulit ditangkap itu muncul di hadapan keempat Dewa Emas sempurna. Namun, mereka tidak tampak takut meskipun aura binatang itu sangat kuat. Raut keserakahan di wajah mereka semakin jelas saat mereka menatap kepala binatang kristal emas itu. Itu adalah Corona, mahkota. Mereka tidak tahu dari bahan apa mahkota itu dibuat, tetapi mereka dapat mengenali 108 mutiara naga yang cantik yang tertanam di mahkota itu. Setiap mutiara adalah mutiara naga multiwarna yang terbentuk setelah kematian naga suci, yang esensinya kemudian mengembun menjadi manik naga dan kemudian berubah menjadi mutiara naga 5 warna. Di bagian tengah depan mahkota itu sendiri terdapat inti bumi berwarna merah tua seukuran kepalan tangan. Tak perlu dikatakan bahwa setiap mutiara naga 5 warna adalah harta yang tak ternilai. Tetapi inti bumi itu sendiri adalah harta yang selalu diimpikan oleh banyak dewa. Bahkan mereka yang berada di tahap supremasi juga menginginkannya. Ayo bunuh binatang buas ini dan rebut mutiara naga berwarna-warni dan inti bumi. Keempatnya saling bertukar pandang, lalu salah satu dari mereka berteriak, ledakan. Binatang anti air bermata emas adalah yang pertama menyerang. Mulutnya yang besar terbuka dan menyemburkan semburan air yang dahsyat. Semburan air yang dahsyat itu bagaikan gelombang peluru artileri yang langsung menghantam keempat orang itu. Perisai aegis emas, retikulum pasir hisap. Tablet abadi emas hitam. Adamantine yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok 4 orang yang Mulia North Pure secara bersamaan melepaskan artefak pertahanan mereka masing-masing dan membentuk jaring di depan mereka. Mereka belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari binatang anti-air bermata emas ini, jadi mereka langsung memilih untuk bertahan. Ledakan. Arus deras selebar puluhan meter yang seperti torpedo menghantam 4 artefak pertahanan. Keempat artefak itu terus-menerus retak dan kemudian hancur berkeping-keping, mengakibatkan serangan air menghantam keempat orang itu. Puah. Keempat orang itu dengan gila batuk-batuk dan mengeluarkan beberapa suap darah dan dipaksa mundur. Itu hanya satu pukulan, tetapi mereka semua terluka. Meskipun luka mereka tidak terlalu serius, pukulan mengerikan dari binatang tahan air bermata emas membuat bulu kuduk mereka merinding, dan ketakutan kini muncul dalam diri mereka. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Yang Mulia North Pure berteriak keras. Binatang tahan air bermata emas ini sangat kuat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tahap supremasi, binatang ini setidaknya sebanding dengan Dewa Emas sempurna tahap akhir. Saya rasa kita tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Yang Mulia Northomen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata keras-keras. Tetapi kita tidak akan mendapatkan mahkota itu jika kita tidak bisa melawannya. Kita tidak bisa begitu saja memasuki Gunung Harta Karun dan pulang dengan tangan hampa, bukan? Aku yakin kita saudara-saudari akan menyesalinya nanti. Wanita berjubah hitam itu menyela dengan suara berat.
Ayo cepat cari cara. Meskipun kita tidak bisa membunuh binatang buas ini, kita harus mendapatkan mahkota di kepalanya. Aku menduga benda itu bukan lagi artefak abadi. Itu seharusnya harta karun kekacauan primordial. Harta karun kekacauan primordial? Tiga lainnya terkejut dan keserakahan di mata mereka meningkat. Perlu dicatat bahwa artefak abadi tingkat 9 sudah merupakan artefak yang mengerikan yang bahkan seorang Supreme belum tentu memilikinya. Adapun harta primordial chaos, benda-benda seperti itu tak ternilai harganya di mata para Supreme ini. Jika benda ini benar-benar harta karun kekacauan primordial, maka jika aku mendapatkannya, kekuatan tempurku akan meningkat setidaknya beberapa level. Aku pasti bisa membunuh Dewa Emas sempurna tahap akhir. Tubuh Yang Mulia Northpure menggigil dan dia berteriak dengan keras. Kita tidak punya pilihan lain selain mengerahkan seluruh kekuatan. Semuanya. Itulah cara dan hati orang yang kuat, jadi mari kita mengerahkan seluruh kekuatan. Bunuh. Tiga lainnya juga merupakan orang-orang kuat yang berpengalaman dalam pertempuran dengan kegigihan dan keganasan dalam diri mereka. Menghadapi harta karun surgawi seperti itu, mereka bahkan melupakan Tang Xiu. Binatang tahan air bermata emas yang sulit ditangkap itu adalah binatang abadi yang dibesarkan oleh dewa tertinggi mabuk selama puluhan ribu tahun. Setelah tinggal di sini selama 80.000 tahun, usianya yang sebenarnya telah mencapai 120.000 tahun. Jadi kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tahap supremasi tahap awal. Saat ini, binatang buas itu melihat 4 manusia lemah datang ke sini dan memprovokasinya, merangsang keganasan dan amarahnya. Saat ia mengeluarkan gelembung dari mulutnya, cakarnya yang tajam juga langsung menyapu ke arah mereka, memaksa air ke kedua sisi saat cakar menembus gelembung. Gumpal. Gelembung-gelembung itu langsung meledak saat cakar tajamnya beradu dengan senjata abadi natal bawaan yang dilepaskan oleh keempatnya, mengeluarkan energi dahsyat yang langsung meningkatkan kekuatan ledakan ribuan kali lipat. Ya Tuhan, benda ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Keempat orang itu batuk darah dengan gila dan tubuh mereka jatuh terbalik seperti layang-layang yang putus sejauh ratusan meter, sementara artefak pertahanan mereka semuanya hancur. Tiba-tiba, wanita berjubah hitam itu menggigil. Aliran air langsung melilit tubuhnya seperti ular. Daya hisap yang sangat besar membuatnya tidak dapat melawan dan dia ditarik ke mulut binatang buas itu secepat kilat. Sesaat kemudian, gigi depan tajam seperti kristal binatang buas itu mematahkan tubuhnya. Jiwa abadinya tidak dapat melarikan diri dan langsung ditelan oleh binatang buas bermata emas itu. Pada saat yang sama, Yang Mulia Northomen juga ditarik ke depan binatang air itu. Ketakutan menutupi wajahnya dan keputusasaan memenuhi seluruh dirinya setelah menyaksikan bagaimana wanita berjubah hitam itu langsung digigit dan ditelan oleh binatang itu. Aku mati. Yang Mulia Northomen memejamkan matanya karena kesakitan dan menggeram. Dua saudara senior, tolong bantu aku mengurus keluargaku. Ledakan. Binatang anti air bermata emas itu hampir menelan Yang Mulia Northpure. Tetapi tindakan Yang Mulia Northomen yang meledakkan jiwa abadinya telah menerbangkannya, menyebabkannya merintih kesakitan. Sebagian besar gigi dan mulutnya hancur dan benturan keras itu melukainya dengan parah meskipun kekuatannya sangat besar. Suara mendesing. Sosok tiba-tiba berkedip dan diam-diam muncul di atas binatang tahan air bermata emas. Binatang itu pasti bisa merasakannya jika bukan karena ledakan diri Yang Mulia Northomen. Namun, sekarang ia kesakitan setelah terkena ledakan itu. Dengan demikian, kemampuannya untuk merasakan apapun di sekitarnya menjadi tidak berguna. Menusuk. Serangan tajam dari pedang dewa itu mengenai kepalanya, menyebabkan mahkota di kepalanya terlepas dan kemudian ditangkap oleh tangan Tang Xiu yang tiba-tiba muncul. Setelah itu, Tang Xiu mengerahkan seluruh kekuatannya dan dengan gila-gilaan mengalirkan kekuatan primal chaos di tubuhnya lalu melesat ke kejauhan seperti sambaran petir. Adik Jurong, adik Northomen. Yang Mulia Northpure dan Dewa Emas sempurna lainnya tampak kesakitan pada saat yang sama saat mereka meraung, menggertakkan gigi, dan bergegas menuju binatang anti air bermata emas. Namun, yang mengejutkan mereka, sosok yang muncul di garis pandang mereka dan tindakannya membuat mereka marah dan batuk darah lagi dengan lebih gila. Dasar pencuri keji, kembalikan harta karun primordial chaos itu. Kedua pria itu tidak lagi peduli untuk memanfaatkan kesempatan untuk menyerang binatang buas itu selama kelemahannya yang singkat, tetapi malah mencoba mengejar Tang Xiu. Apa yang membuat mereka begitu gila?
Itu semua demi harta karun yang luar biasa itu. Seni guntur 9 surga. Saat Tang Xiu mundur seperti orang gila, dia tidak ragu untuk merapal mantra, memanggil petir dan guntur yang tak terhitung jumlahnya untuk menyambar ke permukaan danau. Petir yang menghancurkan dari langit langsung membuat dasar danau terbalik, mengaum. Binatang anti air bermata emas itu langsung tersadar setelah tersambar petir. Matanya berubah merah karena hasrat membunuh yang gila-gilaan setelah terluka parah. Melihat kedua musuh itu baru saja melewatinya, ia langsung meraung dan mengejar. Yang Mulia North Pure dan Dewa Emas sempurna lainnya putus asa dan merasa ingin mati pada saat yang sama. Percikan petir membuat mereka sedikit tidak berdaya. Siapa yang mengira binatang anti air bermata emas yang sebelumnya pingsan akan sadar pada saat ini? Kabur, lari cepat. Pada saat ini, Yang Mulia North Pure tidak lagi peduli untuk mengejar Tang Xiu atau mahkotanya lagi. Sosoknya berubah seperti bola meriam saat ia melesat maju, meskipun ia disambar puluhan petir dalam prosesnya. Aark. Namun, Dewa Emas sempurna lainnya tidak dapat melarikan diri dan terkena cakar tajam anti air bermata emas dan menjerit kesakitan saat ditelan oleh binatang buas itu. Namun, karena merasa tidak dapat bertahan hidup, ia memilih untuk meledakkan jiwa abadinya. Golden Eye anti air baru saja terkena hantaman keras. Meski nyaris selamat dari ledakan, ia tidak dapat menahan ledakan kedua dari ledakan jiwa emas abadi sempurna. Beast Soul-nya runtuh dan kepalanya terhantam hingga tewas. Yang Mulia North Pure terlalu dekat dengan Dewa Emas sempurna yang meledakkan dirinya sendiri. Dampak ledakan itu membuatnya tersambar petir lagi, menyebabkan darah mengalir keluar dari mata dan hidungnya. Saat dia keluar dari dasar danau, pria itu sudah hampir mati. Tebas. Cahaya pedang yang tampak mampu merobek ruang berkelebat, membelah tubuh Yang Mulia North Pure menjadi dua bagian dalam sekejap. Bahkan jiwa abadinya tidak dapat berlari. Hah? Semudah itu, Tang Xiu tidak pernah menyangka bahwa Dewa Emas sempurna yang begitu kuat akan dibunuh dengan mudah oleh pedangnya. Dia bahkan tidak menggunakan kemampuan Devour dan Fusion-nya. Demi Tuhan. Bab 1356 secara kebetulan memperoleh kemampuan supranatural lainnya. Mata Tang Xiu berbinar karena kegembiraan saat dia menyimpan mahkota itu ke dalam cincin spasialnya. Dia tidak peduli untuk melihat jenis dan kualitas harta karun mahkota itu dan hanya tenggelam dalam air lagi. Melihat mayat binatang tahan air bermata emas itu, dia dengan cepat memasukkan jasadnya ke dalam cincinnya dan kemudian dengan cepat pergi ke susunan pelindung mutiara abadi di dasar danau. Hanya dalam waktu setengah jam, dia menghancurkan susunan itu, mengambil 108 batu aki karang ungu, dan menyimpannya. Saat dia tiba di platform batu giok dingin berusia 10.000 tahun, dia meraih manik bundar yang memancarkan cahaya 7 warna. Mutiara naga 7 warna, mata Tang Xiu langsung berbinar. Mutiara naga 7 warna yang terbentuk dari saripati seumur hidup naga suci kemudian menyatu dan membentuk inti, harta yang benar-benar tak ternilai di mata setiap Supreme. Jika ada pembangkit tenaga Supreme tahap awal yang mengambil dan menyerap mutiara naga 7 warna ini, itu akan sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkan orang tersebut untuk maju ke Supreme tahap akhir. Lebih jauh lagi, orang tersebut kemungkinan besar akan memiliki kesempatan untuk melewati kesengsaraan keilahian dan naik ke keilahian. Mendapatkan mutiara naga 7 warna adalah hal yang sangat cocok untuknya. Jika dia menyerapnya, kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat setidaknya beberapa kali lipat. Harus mengambil dan menelan benda ini. Setelah berpikir bolak-balik, Tang Xiu akhirnya memutuskan untuk menelan mutiara naga 7 warna. Rasa dan sensasi yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba menyelimuti hatinya. Kemampuan supranatural, alam fantasmagoria pelangi. Ekspresi Tang Xiu berubah aneh. Dia tidak pernah menyangka bahwa mutiara naga akan merangsang bakat seperti itu setelah menelannya. Yang membuatnya semakin tidak percaya adalah bahwa alam fantasi pelangi ini adalah kemampuan supernatural yang secara drastis meningkatkan penguasaannya dalam seni ilusi. Dia bahkan dapat menggunakan kemampuan ilahi ini untuk membentuk alam fantasi yang dapat membuat musuh berhalusinasi dan mengungkap rahasia mereka kepadanya. Tidak bisa dipercaya. Ini sungguh luar biasa. Tang Xiu dapat melihat betapa mengerikannya alam fantasi pelangi ini. Itu adalah kemampuan supernatural yang jauh lebih abnormal daripada kemampuan Devour dan Fusion. Jika dia bertarung melawan musuh yang kuat dan membuat mereka berada di bawah pengaruh alam fantasi pelangi ini,
dia dapat mengalihkan perhatian mereka secara instan. Yang terpenting, dia juga dapat mempelajari kelemahan mereka dengan membingungkan pikiran mereka. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia melesat ke sebuah parit lumpur kecil dalam sekejap mata. Dia dengan cepat melemparkan cakram susunan penyembunyian dan menahan auranya. Beberapa saat kemudian, dua sosok muncul di tempat Tang Xiu berdiri. Menggunakan indera spiritual mereka mengamati sekeliling tetapi kemudian mengerutkan kening. Jelas ada perkelahian di sini, tetapi tidak ada jejak siapapun. Mereka pasti telah menghapus jejak mereka. Jika tebakanku benar, mereka pasti menyadari kedatangan kita dan berhenti berkelahi lalu pergi. Kurasa begitu. Lagi pula, itu adalah pertarungan antara Dewa Emas sempurna. Sayang sekali kita datang terlalu cepat. Kalau kita datang setelah kedua belah pihak terluka setelah pertarungan, kita pasti bisa membunuh mereka semua dan kemudian mendapatkan keuntungan. Hah? Ayo berangkat lagi. Kedua pria itu hanya bertukar beberapa kalimat lalu pergi. Waktu berlalu. Setelah 2 hari berlalu, Tang Xiu diam-diam melepaskan susunan penyembunyian itu dan kemudian mengaktifkan mantra tembus pandang sebelum dia meninggalkan dasar danau. Saat dia muncul di tepi danau, dia tidak menemukan seorang pun yang bersembunyi di sekitarnya dan kemudian bergegas menuju rumah besar terdekat. Jumlah orang yang memasuki istana rahasia itu besar, tetapi istana rahasia itu terlalu besar dan Tang Xiu hanya bertemu dengan banyak Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna sebelumnya. Namun beberapa hari kemudian, setelah menempuh perjalanan jutaan kilometer, ia hanya bertemu dengan 2 Dewa Emas, Istana Sky Pillar. Itu adalah rumah megah yang dikelilingi dan sepenuhnya diselimuti oleh susunan istana rahasia dengan hanya sebuah jembatan panjang untuk memasukinya. Namun, selama beberapa hari, puluhan Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna yang menemukan rumah ini belum berhasil menyeberangi jembatan. Mereka yang mencoba terbunuh oleh mekanisme pembatas dan perangkap di jembatan atau kembali dengan luka parah. Beberapa ratus kilometer dari rumah bangsawan. Sosok Sablevian Scorpio bergetar hebat dan darah hijau tua mengalir keluar dari mulutnya. Jubah hitamnya compang-camping dan memperlihatkan beberapa luka berdarah yang mengejutkan, dengan tulang-tulang putih muncul dari beberapa luka di tubuhnya. Serahkan guci obsidian itu dan kami mungkin akan menyelamatkan sedikit jiwamu sehingga kau bisa terlahir kembali dan menjadi kalajengking lagi. Kau bisa terus melawan. Tetapi jangan salahkan kami karena telah memusnahkan jiwamu. Namun, kau tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Seorang pria cantik dan lembut berjubah emas menyeringai aneh. Di sampingnya ada 2 pria kekar seperti menara yang penampilannya hampir sama. Tinggi mereka berdua sekitar 4 meter dengan kulit gelap berkilau seperti minyak, dan mereka memiliki mata tambahan di dahi mereka, ciri yang sangat langka dan aneh dari anggota ras 3 mata yang kejam di dunia abadi. Sablevian Scorpio agak putus asa. Kultivasinya sekarang berada pada tahap akhir emas abadi sempurna. Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit orang yang dapat membunuhnya di istana rahasia ini. Namun, ketiga pria ini juga merupakan emas abadi sempurna tahap akhir, sementara Raja Sejati White Spar khususnya memiliki artefak tingkat 9, Skyscraper Auger. Pikirkanlah dengan jernih, Raja Sejati White Spar. Kalian bertiga mungkin bisa membunuhku, tetapi aku akan membawa setidaknya 1 dari kalian ke liang lahat bersamaku, sementara 2 lainnya juga tidak akan selamat. Setidaknya ada puluhan pembangkit tenaga listrik di sekitar yang menunggu panen murah setelah kita berdua terluka, kata Sablevian Scorpio dengan dingin. Heh, apakah menurutmu tuan ini akan takut? Raja Sejati White Spark mencibir. Kau ingin menarik beberapa korban-korban lainnya kepada kami dan masih berusaha membuat kami membayar harga yang sangat mahal? Kau sudah berada di ujung tanduk dan kami dapat membunuhmu tanpa harus mengerahkan seluruh kekuatan. Lupakan omong kosong menyebalkan itu dan serahkan saja guci obsidian, kalau tidak kami akan benar-benar memusnahkan jiwamu. Sablevian Scorpio menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling, berteriak keras. Siapa yang berani berdiri sekarang? Siapa lagi yang menginginkan harta karun guci obsidian ini? Raja Sejati White Spark tersenyum mengejek usahanya sementara 2 ahli bermata 3 dari klan 3 mata brutal tampak menghina. Saat ini, siapa yang berani berdiri dan menghadapi 3 dewa emas sempurna tahap akhir seperti mereka? Seperti yang diharapkan, tidak ada satupun dari puluhan dewa emas sempurna yang bersembunyi di sekitarnya yang maju.
Bukannya mereka tidak menginginkan Guci Obsidian, tetapi mereka agak tidak yakin apakah mereka dapat mengalahkan kelompok Raja Sejati White Spark yang terdiri dari 3 orang jika mereka membantu Sablevian Scorpio. Lebih jauh, musuh yang harus mereka hadapi tidak terbatas pada kelompok White Spark yang terdiri dari 3 orang saja karena ada banyak aura yang bersembunyi di sekitarnya. Musuh potensial yang kemungkinan besar akan menyerang ketika salah satu dari mereka bertarung melawan kelompok White Spark dan kemudian kedua belah pihak saling terluka. Jika itu terjadi, orang-orang ini pasti akan menyerang untuk membunuh mereka untuk merebut harta mereka. Merasa kesal dan enggan dalam hati, Sablevian Scorpio berharap agar gurunya, Tang Xiu, dapat segera tiba. Namun, dia sangat menyadari bahwa bahkan jika Tang Xiu mampu membunuh seorang Dewa Emas sempurna dengan serangan mendadak, mustahil baginya untuk menjadi lawan bagi 3 Dewa Emas sempurna. Bahkan dengan bantuannya, hasil akhirnya hanya akan menambah 1 kematian lagi. Namun, meskipun dia datang ke sini, peluang dia untuk membantuku dalam kesulitan ini sangat kecil, bukan? Bagaimanapun juga, situasi ini akan membawa petaka bagi siapapun. Sablevian Scorpio menarik napas dalam-dalam lagi. Ia kemudian mengeluarkan pedang panjang berwarna merah darah dari tubuhnya dengan mata penuh kegilaan. Artefak Praecantator bermutu tinggi ini sebanding dengan artefak abadi tingkat 8. Ia tidak mengeluarkannya sebelumnya karena ia tidak ingin ada yang tahu bahwa ia memiliki artefak Praecantator bermutu tinggi, untuk menjaganya dari siapapun yang mengincar dan memburunya karena menginginkan harta karun itu. Tetapi sekarang dia tidak terlalu peduli dengan hal lain. Kalau begitu, ayo, mari kita lihat siapa di antara kalian yang akan pergi ke kuburan bersamaku, teriak Sablevian Scorpio. Artefak Praecantator? Saat Sablevian Scorpio mengeluarkan pedang Praecantator, Raja Sejati White Spark dan 2 bawahannya bukan satu-satunya yang bisa merasakan kekuatan jahat yang terpancar dari senjata itu, tetapi juga puluhan orang kuat di sekitarnya. Beberapa orang yang berpengetahuan luas bahkan bisa mengenali pedang Praecantator itu, senjata ajaib yang berasal dari ras Diablo Praecantator yang dulu terkenal di dunia abadi. Menarik. Sosok yang mengerikan muncul dari kejauhan dan aura yang kuat terpancar darinya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Sablevian Scorpio, kau telah menghilang selama beberapa abad, jadi aku tidak pernah menyangka kau akan muncul di sini. Lebih jauh lagi, senjata di tanganmu itu pernah digunakan oleh seorang panglima perang dari ras Diablo Praecantator di masa lalu. Apakah kau juga ingin ikut membunuhku, Yang Mulia Netherworld? Jawab Sablevian Scorpio dengan agresif. Kau sangat kuat, aku tahu betul bahwa aku bukan tandinganmu. Yang Mulia Netherworld menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ketiga orang itu pasti sangat kuat. Aku juga tidak bisa melawan mereka. Aku hanya penasaran, kau hanyalah seorang Dewa Emas sempurna tahap tengah beberapa ratus tahun yang lalu. Tetapi kau dengan cepat maju ke tahap akhir Dewa Emas sempurna. Bagaimana kau melakukannya? Jika kau menjawabku, bukan tidak mungkin bagiku untuk bertarung bersamamu. Ekspresi Sablevian Scorpio berubah, dan dia menatap tajam ke arah Yang Mulia Netherworld. Dia tahu bahwa apa yang baru saja dikatakan pria itu benar. Belum lagi beberapa abad yang lalu, dia masih berada di tahap tengah emas abadi sempurna beberapa hari yang lalu. Namun setelah memasuki istana rahasia, keberuntungannya bisa dikatakan sangat menantang surga. Dia diteleportasi ke rawa tempat pohon buah roh surgawi tumbuh. Lebih jauh, pohon buah roh surgawi itu memiliki 2 buah yang matang. Dia kemudian mengambil satu, yang membuat kultivasinya meningkat tajam dan kemudian memungkinkannya untuk berhasil maju ke tahap akhir emas abadi sempurna dalam beberapa hari. Tentu saja, itu karena aku mengalami suatu pertemuan yang tidak disengaja. Yang Mulia Netherworld menyipitkan matanya dan memaksakan senyum setelah mendengar jawaban Sablevian Scorpio. Dia mendesah, "Hah? Aku juga ingin menunggu kalian berdua saling melukai dan kemudian bertindak untuk merebut Guci Obsidian. Aku tidak pernah menyangka kau akan memiliki senjata klan Diablo Praecantator, jadi aku tidak punya pilihan selain bertindak lebih dulu." Sablevian Scorpio, kau juga menyadari situasi yang kau hadapi sekarang, bukan? Peluangmu untuk menang hampir nol jika kau melawan mereka sendirian. Hanya dengan bertarung berdampingan denganku kau akan memiliki peluang untuk menang. Sablevian Scorpio mengerutkan kening dan bertanya. Mengapa kamu membantuku? Karena aku juga punya artefak seperti milikmu, jawab Yang Mulia Netherworld enteng. Meskipun aku tidak tahu pertemuan kebetulan macam apa yang kau alami,
Aku yakin artefak Praecantator sangat jarang ditemukan saat ini karena klan Diablo Praecantator telah lenyap dari dunia abadi. Siapapun yang punya artefak Praecantator telah memperoleh warisan mereka. Bab 1357, Menghancurkan musuh dengan mudah. Sablevian Scorpio segera memahami maksud Yang Mulia Netherworld. Pria itu tampaknya salah paham bahwa dia telah memperoleh warisan klan Diablo Praecantator, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai keluarga tiri. Berdiri 1 kilometer jauhnya, Raja Sejati Whitespark langsung tampak marah setelah mendengar kata-kata Yang Mulia Netherworld dan menggeram. Apakah Anda yakin ingin mencampuri urusan kami, Yang Mulia Netherworld? Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Kami akan membunuh Anda bersamanya jika Anda tidak segera mundur. Kau tahu, banyak sekali orang yang mengancamku, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu mewujudkan bualan mereka. Jawab Yang Mulia Netherworld dengan dingin. Kabarnya, kau sangat kuat, Raja Sejati Whitespark. Biarkan aku mencicipinya langsung darimu hari ini. Mari kita lihat apakah kau benar-benar kuat atau aku bisa naik level dan mengalahkanmu. Bunuh dia. Melihat bahwa Yang Mulia Netherworld benar-benar ingin ikut campur dalam urusan mereka, Raja Sejati Whitespark menyadari bahwa membuang-buang waktu untuk berpikir hanya akan memberi Sablevian Scorpio waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sosoknya melesat secepat kilat saat ia menerjang ke arah dua orang itu sambil melepaskan pedang abadi bawaan natalnya untuk menyerang mereka dengan ganas. Dua saudara kembar klan Tiga Mata yang kejam bekerja sama dan membentuk formasi pembunuh ganda dengan tombak panjang di tangan mereka. Lapisan bayangan tombak berubah menjadi hujan meteor yang langsung menyapu Raja Sejati Whitespark dan menyerang Sablevian Scorpion dan Venerable Netherworld, jaringan langit. Jaring emas besar langsung menangkis di depan Yang Mulia Netherworld dan Sablevian Scorpio. Saat keduanya mundur, lapisan bayangan pedang menutupi ruang di sekitar mereka. Dalam sekejap, bayangan pedang terbelah di depan Raja Sejati Whitespark, dan jaring besar itu mulai berubah ke berbagai bentuk. Meskipun baru pertama kali bekerja sama, Yang Mulia Netherworld dan Sablevian Scorpio mampu bekerja sama dengan baik. Kedua petarung berpengalaman itu bertarung secara berdampingan, satu dalam peran bertahan dan yang lainnya dalam peran menyerang. Dan mereka benar-benar mampu menangkis serangan dari tiga dewa emas sempurna tahap akhir. Kita berdua bukanlah lawan mereka. Kita harus menemukan cara untuk melarikan diri. Yang Mulia Netherworld menyampaikan gagasannya kepada Sablevian Scorpio. Aku tahu itu, jawab Sablevian Scorpio. Aku bisa melawan salah satu dari mereka dan memiliki kesempatan untuk menang jika aku tidak terluka. Namun, cederaku cukup serius dan aku hanya bisa mengeluarkan 80% kekuatanku, sehingga terlalu sulit untuk mengalahkan mereka. Selain itu, kita berada di dalam istana rahasia dan aku tidak terbiasa dengan situasi di sekitar sini. Tidak ada yang bisa kupikirkan untuk membuat rencana pelarian yang masuk akal. Yang Mulia Netherworld merasa tegang. Dia telah mengirim pesan kepada Nin Nether Swordmeister beberapa hari yang lalu. Dia mengetahui bahwa pria itu akan membutuhkan setidaknya setengah bulan sebelum dia bisa bersatu kembali dengannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menemukan cara untuk menyelesaikan krisis yang akan datang itu sendiri. Ayo kita gertak mereka. Setelah memikirkan solusinya, Yang Mulia Netherworld akhirnya menyampaikan idenya. Lalu bagaimana kita melakukannya? Tanya Sablevian Scorpio. Nanti aku akan melemparkan Skynetku dan kau dan aku akan melepaskan serangan terkuat kita pada saat yang sama, kata Yang Mulia Netherworld. Bahkan jika kita tidak dapat melukai mereka dengan parah, itu akan membuat mereka segera mengambil posisi bertahan dan mundur. Kemudian kita akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri sekaligus. Ada banyak bahaya di istana rahasia. Bahkan jika mereka kuat, mereka perlu berpikir apakah akan mengejar kita dengan semua yang mereka miliki. Aku bertaruh pada kemungkinan bahwa mereka akan segera menyerah setelah mengejar kita sejauh beberapa juta kilometer. Baiklah, mari kita coba, jawab Sablevian Scorpio setelah mendengar penjelasannya. Sesaat kemudian, dia dan Yang Mulia Netherworld mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk melancarkan serangan mematikan terkuat mereka. Saat senjata bawaan natal kedua orang itu berubah menjadi lautan serangan, ekspresi dari kelompok Raja Sejati Whitespark yang terdiri dari 3 orang sedikit berubah, berdengung. Namun, tepat pada saat itu, mereka bertiga tiba-tiba merasa pandangan mereka kabur.
Namun mata mereka membelalak seolah-olah mereka sedang melihat hal yang paling luar biasa di dunia. Orang-orang yang paling mereka rindukan. Tebas. 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 Saat Raja Sejati White Spar berhasil keluar dari ilusi, dia menyadari serangan mengerikan yang datang tepat di depan matanya dan terlalu sulit untuk dihindarinya. Dia hanya bisa melepaskan artefak senjatanya dan langsung mengangkat lengannya. Aark. Namun tangannya langsung terpotong. Saudara kembar klan Tiga Mata yang kejam tidak sekuat Raja Sejati White Spark dalam hal tekad. Mereka tampaknya tidak menyadari apapun sampai serangan itu mengenai mereka dan mereka langsung dibunuh oleh dua senjata abadi. Sialan. Raja Sejati White Spark mengutuk keras sambil menahan rasa sakit yang hebat. Saat ia terbang mundur, ia dengan cepat mengumpulkan jiwa abadi dari dua anggota klan Tiga Mata yang kejam dan kemudian berbalik untuk melarikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Perubahan mendadak itu membuat Sablevian Scorpio dan Venerable Netherworld tidak siap. Mereka saling memandang, lalu menoleh ke belakang Raja Sejati White Spark yang melarikan diri, lalu melihat tubuh kedua anggota klan Violent Triai. Mereka terkejut dan terdiam beberapa saat. Apa? Bagaimana? Dan kapan serangan mereka menjadi begitu kuat? Bagaimana mungkin mereka bisa langsung membunuh Dewa Emas Sempurna dengan begitu mudah? Di sekitarnya, puluhan Dewa Emas Sempurna yang diam-diam menyaksikan pertarungan itu merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Itu benar-benar tak terduga, sesuatu yang tidak dapat mereka terima untuk sementara waktu. Suara mendesing. Sosok Tang Xiu tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya yang tampan, ia mengambil dua cincin spasial dari sisa-sisa dua anggota klan Tiga Mata yang kejam dan kemudian memasukkannya ke dalam cincinnya sendiri. Kemudian, ia menangkupkan tinjunya dan mengucapkan salam. Kita bertemu lagi, Yang Mulia Netherworld. Pria itu menatap aneh ke arah Tang Xiu dan mengangguk sebagai jawaban. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Great Tang, Kaisar Surgawi. Yah, takdir bekerja dengan cara yang misterius. Itulah yang membuat kita bertemu di sini, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Juga, aku ingin berterima kasih kepada Yang Mulia Netherworld karena telah mengulurkan tangan untuk membantuku. Aku baru saja menghunus pedangku dan dia berkata aku telah menolongnya. Yang Mulia Netherworld sedikit terkejut, Master. Saat Sablevian Scorpio melihat Tang Xiu, dia langsung menyadari mengapa ketiga orang itu bertindak tidak normal beberapa waktu lalu. Apa yang terjadi pada kelompok pria itu benar-benar sesuatu yang dilakukan oleh gurunya, Kaisar Langit Agung Tang. Namun, meskipun itu hanya tebakan, dia tidak bisa menahan rasa takut dalam hati. Lagi pula, di matanya, Tang Xiu adalah seseorang yang kekuatannya lebih rendah daripada Dewa Emas Sempurna. Pertama kali dia melihatnya membunuh Dewa Emas Sempurna tahap awal juga berkat serangan diam-diam yang dilakukannya. Tang Xiu tersenyum pucat dan melirik wajahnya yang terselubung, lalu berkata, beruntung aku datang tepat waktu, kalau tidak akan mudah untuk lolos dari bahaya, Master? Saat ini, Yang Mulia Netherworld tampak tidak percaya dan matanya membesar seperti lonceng saat dia menatap Tang Xiu dan Sablevian Scorpio. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Emas Sempurna akan memanggil Kaisar Surgawi Tang yang lemah ini sebagai guru. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi di sini? Puluhan Dewa Emas Sempurna di sekitarnya juga tidak percaya. Mereka sama sekali tidak merasakan aura kuat dari Tang Xiu. Lebih jauh, pemuda misterius yang dipanggil oleh Sablevian Scorpio sebagai guru itu jelas baru saja melewati masa kesusahan untuk beberapa waktu. Bahkan jika dia mempraktikkan semacam seni sihir rahasia, kekuatannya hanya akan berada di tahap Dewa Bumi yang terkuat. Tapi bagaimana? Bagaimana dia bisa menjadi guru Sablevian Scorpio, Dewa Emas Sempurna? Siapa sih orang ini? Bahkan Dewa Emas Sempurna seperti Sablevian Scorpio pun tunduk padanya? Semua orang tahu bahwa seorang tertinggi yang ingin membuatnya tunduk beberapa ribu tahun yang lalu gagal. Kapan orang seperti itu muncul di dunia abadi? Modal dan kemampuan macam apa yang dimilikinya sehingga dia bisa membuat Sablevian Scorpio memanggilnya Tuan? Apakah dia keturunan dari kekuatan besar tertentu, secara kebetulan? Tetapi meskipun dia benar, dia terlalu lemah dan tidak pantas membuat Sablevian Scorpio tunduk padanya, bukan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pasti ada beberapa keadaan aneh di balik situasi yang tidak normal ini.
Pasti, aku tidak percaya bahwa pemuda misterius itu sesederhana itu. Mungkinkah pemuda misterius ini ada hubungannya dengan kekalahan mudah Raja Sejati White Spark di tangan Yang Mulia Netherworld dan Sablevian Scorpio tadi? Siapa sebenarnya orang ini? Tentu saja, Tang Xiu tidak bisa mendengar puluhan Dewa Emas sempurna membicarakannya secara pribadi, apalagi mengetahui apa yang mereka pikirkan. Dia melihat ekspresi wajah Yang Mulia Netherworld yang lesu dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, ini bukan tempat yang bagus untuk mengenang, Yang Mulia Netherworld. Mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan kemudian minum-minum? Yang Mulia Netherworld meningkatkan kewaspadaannya terhadap Tang Xiu dalam hati. Namun setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk dan berkata perlahan. Itulah yang terlintas di pikiranku juga. Tolong tunjukkan jalannya. Baiklah. Tang Xiu tersenyum tipis lalu berbalik dan terbang bersama Sablevian Scorpio. Tak seorang pun di antara puluhan Dewa Emas sempurna di sekitarnya mencoba menghalangi mereka. Meskipun mereka juga ingin merebut harta karun milik Sablevian Scorpio, mereka baru saja menyaksikan bagaimana kelompok Raja Sejati White Spark yang terdiri dari 3 orang dipukuli dengan sangat parah sehingga 1 orang melarikan diri dan 2 orang tewas. Mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk menahan mereka berdua di sini. Begitu pula pemuda misterius itu. Beberapa juta kilometer jauhnya. Saat Tang Xiu memimpin Sablevian Scorpio dan Yang Mulia Netherworld untuk turun ke lembah gunung, ia kemudian melepaskan indera spiritualnya untuk mengamati sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain dalam jarak ratusan kilometer. Ia dengan cepat mengatur susunan kedap suara dan kemudian sambil tersenyum berkata, Yang Mulia Netherworld, silakan datang. Pria itu menatap tajam ke arah Tang Xiu, lalu dengan cepat melirik Sablevian Scorpio, yang berdiri dengan hormat di samping Tang Xiu. Dia kemudian duduk bersila di atas batu biru besar. Tang Xiu mengeluarkan beberapa anggur abadi dan menuangkannya ke dalam 2 cangkir. Dia memberikan 1 cangkir kepada Yang Mulia Netherworld, lalu mengangkat tangannya untuk bersulang dan tersenyum. Sekali lagi saya berterima kasih atas bantuan Anda, Yang Mulia Netherworld. Kalau tidak, pelayan saya pasti sudah menemui ajalnya hari ini. Yang Mulia Netherworld tidak terburu-buru menghabiskan cangkirnya. Ia menatap Tang Xiu dan bertanya. Saya ingin Anda menjawab pertanyaan saya. Baiklah, jika kau ingin bertanya mengapa ketiga Dewa Emas sempurna itu tiba-tiba lupa untuk melawan, tolong jangan tanya. Jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Yang bisa kukatakan padamu adalah akulah yang melakukannya. Namun bagaimana aku melakukannya, itu adalah rahasia dagangku. Kalau begitu aku tidak akan bertanya tentang itu karena itu rahasiamu, kata Yang Mulia Netherworld sambil tersenyum masam. Kalau boleh tahu, aku mungkin punya hubungan dengan Sablevian Scorpion, jadi aku ingin tahu apakah dia bisa menjawab pertanyaanku. Jika ini tentang artefak Praecantator kelas atas itu, aku dapat memberitahumu bahwa artefak itu diberikan kepadaku oleh seseorang, kata Sablevian Scorpio. Dan jika kau bertanya-tanya apakah aku mendapatkan warisan dari klan Diablo Praecantator, aku tidak mendapatkannya. Bab 1358 Taman Belakang Tang Xiu. Yang Mulia Netherworld tampak sedikit kecewa saat mendengar jawaban Sablevian Scorpio. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sepertinya akulah yang salah paham. Kau mungkin salah paham terhadapku sebagai murid pewaris klan Diablo Praecantator, tetapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau berdiri dan mengulurkan tanganmu kali ini, aku mungkin tidak akan hidup sekarang. Aku tidak akan lebih berterima kasih atas anugerah penyelamat hidupmu, tetapi jika kau membutuhkan bantuanku di masa depan, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu selama Master mengizinkanku. Yang Mulia Netherworld mengangguk pelan dan mendesah. Aku tidak menyangka akan benar-benar mendapatkan bantuan dari seorang Dewa Emas sempurna tahap akhir karena salah menilai. Hanya saja aku masih penasaran. Bagaimana mungkin kau? Sablevian Scorpio melirik Tang Xiu dan menundukkan kepalanya dalam diam. Dia tidak menjawab pertanyaannya. Rasa ingin tahumu ternyata lebih besar dari yang kukira, Yang Mulia Netherworld, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Sablevian Scorpio telah ditangkap dan dibelenggu di arena narapidana dan aku menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Itulah alasan sebenarnya dia mengikutiku dan menjadi pengikutku. Arena narapidana?
Dengan ekspresi aneh, Yang Mulia Netherworld bertanya. Ketika Anda mengirim beberapa orang untuk membunuh teman Nine Nether, apakah dia salah satu dari mereka? Tidak, Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tidak? Yang Mulia Netherworld menatap kosong sejenak dan segera bertanya dengan kaget. Kaisar Surgawi Tang Agung, berapa banyak dewa emas sempurna yang telah kau beli dari arena narapidana, tepatnya? Tang Xiu mengangkat tangannya dan dengan sengaja menghitung jari-jarinya, lalu berkata sambil tersenyum. Yah, sebenarnya ada beberapa, hampir selusin atau lebih. Mengapa? Apakah Yang Mulia Netherworld ingin aku memberimu beberapa di antaranya? Tidak. Yang Mulia Netherworld menelan ludah dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu begitu berani dan memiliki kekuatan finansial sehingga dia dapat membeli begitu banyak dewa emas sempurna dari arena narapidana. Dengan begitu banyak orang kuat di bawahnya sekarang, kekuatannya sebanding dengan sekte kelas 2 di dunia abadi, bukan? Aku sangat iri padamu, Kaisar Langit Tang Agung. Kau begitu kaya hingga kau dapat menyaingi sebuah negara. Setelah berkata demikian, ia menghabiskan semua anggur di cangkirnya. Kemudian, ia berdiri dan berkata, ngomong-ngomong, aku di sini untuk mendapatkan beberapa harta karun, jadi aku akan pergi sekarang karena Sablevian Scorpio sudah aman. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum sebagai tanggapan dan melihat Yang Mulia Netherworld pergi. Kemudian dia perlahan menoleh ke Sablevian Scorpio dan bertanya, apakah kamu tahu asal-usul ketiga orang yang baru saja mengepungmu? Mereka adalah orang-orang dari Sekte Kuali Awan, Tuan, jawab Sablevian Scorpio. Sekte Kuali Awan? Tang Su terkejut. Sekte ini berada di wilayah abadi awan surgawi, tetapi wilayah ini sangat jauh dari sini. Seseorang harus melewati 100 wilayah abadi untuk sampai ke sini dari sana. Selain itu, wilayah itu agak terpencil. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan 3 dewa emas sempurna dari wilayah itu. Sablevian Scorpio menambahkan. Sejauh yang aku tahu, Sekte Cloud Cauldron memiliki 4 dewa emas sempurna. Kecuali Raja Sejati White Spark dan 2 anggota klan Violentria itu, yang terakhir adalah Master Sekte, Raja Sejati White Wing. Kita mungkin harus waspada terhadap balas dendam mereka jika mereka adalah murid dari sekte besar. Tetapi Sekte Kuali Awan tidak perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun, bagaimana kau bisa bentrok dengan orang-orang Sekte Kuali Awan di sana? Sablevian Scorpio mengeluarkan guci obsidian dan menyerahkannya kepada Tang Xiu, sambil berkata, ini adalah harta karun yang kudapat dari tempat berbahaya yang jaraknya jutaan kilometer dari sini, Tuan. Kebetulan gerombolan Sekte Kuali Awan itu menemukanku, jadi aku dikejar dan kemudian bertarung dengan mereka di dekat rumah besar itu. Guci obsidian? Tang Xiu terkejut, dia memegang benda itu dan menilainya sebentar. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, guci obsidian ini disempurnakan oleh obsidian Supreme ketika dia bepergian melintasi sebagian besar wilayah di dunia abadi. Butuh waktu hampir 500 tahun baginya untuk mengumpulkan banyak bahan berharga untuk menyempurnakan artefak kelas 9 ini. Namun, efeknya hanya untuk menekan jiwa abadi. Setelah mengatakan itu, sebuah gulungan muncul di tangan Tang Xiu tiba-tiba. Dia kemudian melemparkannya ke Sablevian Scorpio dan berkata, kamu mungkin bawahanku, tetapi aku tidak akan mengambil apa yang telah kamu peroleh secara cuma-cuma. Ini adalah kitab suci Flawless Myriad Beasts, seni kultivasi yang sangat cocok untuk ras binatang eksotis. Kitab suci segudang binatang yang sempurna? Sablevian Scorpio tampak gembira dan segera membuka kitab suci itu. Simbol-simbol kuno yang tertulis mengalir ke matanya. Setelah 15 menit, ia berlutut dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas hadiahmu, Master. Dengan kitab suci Myriad Beasts yang sempurna ini, aku memiliki keyakinan untuk menembus ke tahap supremasi di masa depan. Akan sangat bagus jika kamu bisa segera maju ke negara supremasi. Kamu pasti akan sangat membantu di masa depan. Tang Xiu tersenyum tipis. Berkultivasilah dengan baik. Aku akan menyediakan sumber daya yang kamu butuhkan. Semakin baik kinerjamu, semakin banyak kemampuan ilahi dan seni rahasia yang akan kamu miliki di masa depan karena aku akan mengajarkannya kepadamu. Demi kata-katamu, Tuan, Sablevian Scorpio berkata dengan gembira.
bawahan ini akan berusaha sebaik mungkin untuk melayanimu. Sebelumnya, dia hanya mengira bahwa Tang Xiu hanyalah seorang pria kaya dengan asal-usul yang misterius. Alasan dia berjanji setia kepadanya adalah karena hidupnya ada di tangannya, tetapi dia tidak memiliki rasa hormat yang sebenarnya kepadanya. Namun sekarang, dia menyadari bahwa gurunya lebih misterius dan menakutkan daripada yang dia bayangkan. Lebih jauh, gurunya juga pasti memiliki semacam kemampuan supranatural saat ia dan Yang Mulia Netherworld bergabung yang membuat mereka dapat membunuh musuh dengan mudah. Bahkan Raja Sejati White Spark terluka parah dan kemudian melarikan diri. Baru sekarang Sablevian Scorpio menyadari bahwa gurunya, yang selama ini dibencinya, ternyata tidak hanya memiliki kekayaan yang sangat besar, tetapi juga kekuatan yang luar biasa. Alasan mengapa dia selalu bersikap lemah kemungkinan besar adalah untuk tujuan bersembunyi dan menyembunyikan sesuatu. Lebih jauh lagi, dia masih memiliki banyak barang lain yang dimilikinya, yang manapun pasti akan menciptakan sensasi besar di dunia luar jika dia mengeluarkannya. Perlu dicatat bahwa kitab suci binatang segudang yang sempurna adalah warisan dari sekte tanpa cacat dari domain abadi tanpa cacat, kitab suci kultivasi yang dikatakan sebagai seni kultivasi abadi tertinggi dari sekte tersebut. Dia tidak mengerti mengapa gurunya memiliki buku panduan kultivasi keabadian yang sangat bagus. Namun, dia yakin bahwa gurunya mungkin lebih misterius dan lebih kuat dari yang dia kira. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita ambil semua harta karun di puri itu karena kita sudah mengumpulkannya. Selain itu, kita masih harus menemukan air mata bintang sambil mengumpulkan semua yang ada di sini." Sablevian Scorpio dengan hormat menjawab, "Tuan, saya menyadari beberapa hal meskipun saya dikejar ke rumah bangsawan itu. Banyak orang telah menemukan rumah bangsawan itu, tetapi tidak seorang pun dari mereka dapat memasukinya dengan lancar dalam beberapa hari terakhir. Banyak dewa emas dan dewa emas sempurna terbunuh oleh mekanisme pembatasan dan perangkap di jembatan menuju rumah bangsawan itu atau dipaksa kembali dengan luka parah. Demi keselamatan, saya pikir kita perlu menunggu sampai orang lain memecahkan pembatasan dan perangkap itu. Tidak akan terlambat bagi kita untuk pergi ke sana setelahnya." "Baiklah, bagaimana kalau kita bertaruh?" kata Tang Xiu sambil tersenyum tiba-tiba. Sablevian Scorpio membeku dan menatap kosong sejenak, lalu menjawab dengan cepat. "Bawahanmu tidak berani? Hah? Singkirkan dulu kekhawatiranmu, ya?" Tang Xiu terkekeh dan tersenyum. "Kalau begitu, aku tidak akan menyalahkanmu untuk apapun. Biar ku beritahu, memasuki rumah besar itu pasti semudah memasuki taman belakang rumahku sendiri. Apa kau percaya padaku?" Sablevian Scorpio menatap Tang Xiu dengan pandangan aneh dan perlahan menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak percaya padamu. Baiklah, mari bertaruh, satu kristal abadi karena kau tidak mempercayaiku," kata Tang Xiu. Setelah berpikir sejenak, Sablevian Scorpio mengangguk. "Jika memang benar seperti yang dikatakan Tuan, bahwa kita dapat memasuki istana dengan mudah seperti masuk ke taman belakang rumahmu sendiri, maka aku akan menyerah begitu saja." "Setuju. Sekarang ikuti aku." Sambil tersenyum, Tang Xiu melepaskan susunan kedap suara dan terbang menuju istana melalui rute sebelumnya bersama Sablevian Scorpio. Sekitar 1000 km jauhnya dari istana, Tang Xiu menemukan banyak dewa yang bersembunyi di beberapa tempat. Namun, alih-alih membuat mereka khawatir, ia memutuskan untuk mengambil jalan memutar dan kemudian mendekati istana. Karena mereka berada 100 km jauhnya dari rumah bangsawan itu, Tang Xiu menghentikan langkahnya dan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa semakin dekat mereka ke rumah bangsawan itu, semakin banyak dewa yang bersembunyi di sekitarnya. Bahkan jika dia ingin mengambil jalan memutar lagi, tidak ada ruang tersisa untuk melakukannya. Bersambung ke episode 355. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.